Bayangkan, ada sebuah mukjizat luar biasa yang dilakukan oleh Yesus, tapi tak pernah kau temukan di Alkitab. Bukan karena itu tak terjadi, tapi karena ada yang memilih untuk menyembunyikannya. Mukjizat ini terlalu mengganggu, terlalu berbeda, hingga dianggap berbahaya bagi doktrin. Siapa yang menyembunyikannya? Dan kenapa kebenaran ini harus dikubur begitu dalam? Tidak semua mukjizat Yesus yang terjadi masuk ke dalam kitab suci. Kita tumbuh dengan cerita-cerita yang sudah dipilih, disaring, ditetapkan. Tapi, siapa yang memilihnya? Dan kenapa hanya 4 Injil yang diakui dari puluhan bahkan ratusan kisah yang pernah ditulis tentangnya? Kita tahu Yesus menyembuhkan orang buta, membangkitkan Lazarus, meredakan badai. Tapi ada kisah lain tentang Yesus kecil yang meniup tanah liat hingga menjadi burung hidup, tentang kuasanya bahkan sejak usia dini. Dan kisah itu tidak pernah kau temukan di Alkitab. Pertanyaannya adalah, apakah mukjizat itu tidak terjadi ataukah sengaja disembunyikan? Sejak awal, gereja hanya mengakui Injil-Injil tertentu. Yang lain disebut sesat, gnostik, atau apokrif, dilarang, dibakar, dan dihapus dari sejarah. Tapi zaman berubah, dan kini naskah-naskah itu mulai muncul kembali, membawa cerita-cerita yang tak biasa, bahkan mengguncang. Apakah mungkin ada mukjizat Yesus yang tidak cocok dengan doktrin, hingga dianggap terlalu berbahaya untuk diajarkan? Pada tahun 1945, di sebuah desa kecil bernama Nag Hammadi, Mesir, seorang petani secara tak sengaja menemukan guci tanah liat berisi naskah-naskah kuno. Tidak ada yang tahu bahwa temuan ini akan mengguncang dunia kekristenan. Di dalamnya tersembunyi puluhan teks kuno Kristen yang selama berabad-abad telah hilang. Beberapa di antaranya dikenal dengan nama Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, hingga Injil masa kecil Yesus yang tidak satu pun masuk dalam Alkitab yang kita kenal hari ini. Mengapa? Karena semua Injil itu tidak dipilih masuk ke dalam kanon resmi oleh gereja awal. Alasannya beragam, terlalu mistik, terlalu berbeda, atau terlalu berani dalam menggambarkan sosok Yesus yang tidak sesuai dengan narasi utama. Salah satu kisah paling mengejutkan datang dari Injil masa kecil Yesus. Dikisahkan, Yesus kecil bermain tanah liat, lalu membentuk 12 burung. Ia meniupnya, dan burung-burung itu hidup dan terbang. Mukjizat ini begitu indah, tapi juga penuh misteri. Dan anehnya, meskipun kisah ini ditolak oleh gereja, ternyata sangat mirip dengan salah satu ayat dalam Al-Quran. QS Al-Maidah ayat 110, di mana Yesus atau Isa menghidupkan burung dari tanah liat atas izin Allah. Kisah lain bahkan lebih mengejutkan. Yesus kecil menghukum mati seorang anak yang mengejeknya, lalu menghidupkannya kembali setelah ditegur orang tuanya. Bagi sebagian orang, ini menunjukkan kuasa ilahi. Tapi bagi gereja, ini terlalu sulit diterima, terlalu manusiawi, terlalu membingungkan. Naskah-naskah ini tak pernah benar-benar hilang, hanya disembunyikan, dilarang, karena dianggap berbahaya bagi iman jemaat. Tapi kini mereka muncul kembali, disimpan di museum, diteliti oleh para ahli. Meskipun tidak dianggap sebagai kitab suci, mereka menyimpan potongan-potongan sejarah yang pernah dibuang. Dan dari potongan inilah, kita mulai melihat bahwa kisah Yesus ternyata lebih luas, lebih kompleks, dan lebih penuh misteri daripada yang selama ini kita bayangkan. Mengapa kisah-kisah ini ditolak? Kenapa mukjizat seperti Yesus meniup tanah liat hingga menjadi burung hidup atau menghukum anak kecil lalu menghidupkannya lagi tidak masuk dalam Injil resmi? Jawabannya bukan karena kisah itu tak menarik, tapi karena kisah-kisah itu tidak cocok dengan gambaran Yesus yang ingin dijaga oleh gereja. Gereja awal ingin menampilkan Yesus sebagai sosok penuh kasih, sempurna sejak lahir, dan dewasa secara rohani sejak kecil. Tapi dalam Injil masa kecil, Yesus kadang digambarkan seperti anak kecil biasa,
punya emosi, marah, bahkan menghukum. Ini tentu sangat berisiko. Jika Yesus terlihat terlalu manusiawi, bagaimana mungkin ia dianggap sebagai anak Tuhan yang sempurna? Maka muncullah kekhawatiran. Bagaimana jika umat jadi bingung? Bagaimana kalau dicap sesat, dilarang, dan perlahan-lahan dilupakan? Tapi apakah semua itu demi kebaikan umat, atau demi menjaga satu versi kebenaran, agar tidak ada yang mempertanyakan narasi besar yang sudah dibangun? Kalau mukjizat-mukjizat itu benar-benar ditulis, lalu siapa yang menyembunyikannya? Siapa yang memutuskan bahwa kisah-kisah itu tidak layak dipercaya? Jawabannya mengarah ke konsili-konsili besar gereja awal. Salah satunya yang paling terkenal, Konsili Nicea tahun 325 Masehi di bawah kekuasaan Kaisar Konstantinus. Disinilah pemimpin-pemimpin gereja berkumpul untuk menyatukan doktrin. Mereka memutuskan apa yang boleh dipercaya dan apa yang harus dibuang. Kitab-kitab yang tidak sesuai dengan doktrin resmi, sekalipun ditulis oleh pengikut Yesus, dicap sebagai apokrif alias tersembunyi, atau lebih keras lagi, sesat. Setelah itu, Konsili Hippo dan Kartago pada abad keempat menetapkan daftar kitab suci yang resmi. Injil Thomas dibuang, Injil Maria dihilangkan, Injil masa kecil Yesus dianggap legenda. Tapi ada satu pertanyaan besar yang masih menggantung. Apakah keputusan-keputusan ini murni demi menjaga kebenaran atau demi menjaga kekuasaan? Karena ketika hanya satu versi kisah yang diizinkan, maka kontrol atas umat pun jadi lebih mudah. Dan sejak saat itu, sebagian besar umat hanya mengenal Yesus dari versi yang telah dipilihkan untuk mereka. Sementara yang lain terkubur dalam senyap sejarah. Pertanyaan paling besar yang mungkin muncul di benak kita adalah ini: apakah mukjizat-mukjizat yang tidak tercatat dalam Alkitab itu benar-benar terjadi? Ataukah semuanya hanya legenda, dongeng, atau kisah simbolik yang disalahartikan? Secara historis, sulit dibuktikan. Tapi yang pasti, naskah-naskahnya nyata. Ditulis pada abad-abad awal, ditemukan di gua-gua dan reruntuhan, bukan karangan modern. Diteliti oleh para ahli, bukan sekadar mitos rakyat. Contohnya, kisah Yesus meniup burung dari tanah liat yang tertulis dalam Injil masa kecil Yesus. Aneh, tapi menarik. Karena kisah ini ternyata juga muncul dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 110. Aku membentuk dari tanah, seperti rupa burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi burung dengan izin Allah. Apakah mungkin dua sumber besar, Kristen awal dan Islam, mencatat mukjizat yang sama? Apakah itu kebetulan? Atau jejak kebenaran yang memang pernah terjadi, tapi dihapus oleh satu pihak dan dijaga oleh yang lain? Beberapa peneliti percaya mukjizat-mukjizat ini tidak dihilangkan karena tidak nyata, tapi karena terlalu berbeda dari citra Yesus yang ingin dibentuk oleh gereja. Terlalu mengejutkan, terlalu sulit dijelaskan. Tapi hari ini, saat teks-teks kuno itu mulai muncul kembali, kita dipaksa untuk bertanya, apalagi yang dulu pernah terjadi, tapi tak pernah diajarkan kepada kita. Yesus, selama ini kita mengenalnya dari versi yang diajarkan di mimbar, dalam buku pelajaran agama, dalam film-film populer. Tapi, bagaimana jika ada sisi lain darinya, yang manusiawi, yang misterius, yang tidak selalu bisa dipahami, tapi justru membuatnya lebih dekat dengan kita? Kita sering ingin Yesus tampil sempurna, tanpa celah, tanpa konflik, tapi kisah-kisah tersembunyi dari masa kecilnya menunjukkan sosok yang sedang belajar, bertumbuh, dan memakai kuasanya dengan penuh proses. Mungkin itu bukan kelemahan, mungkin itu justru kekuatannya sebagai sosok ilahi yang benar-benar pernah menjadi manusia. Pertanyaannya adalah, apakah kita cukup berani untuk melihat sisi itu? Bukan untuk menggantikan iman yang ada, tapi untuk memperdalamnya. Bukan untuk meragukan, tapi untuk mengerti bahwa mungkin Tuhan bekerja lebih luas dari batas kitab dan doktrin. Karena terkadang yang tersembunyi bukanlah kesalahan, tapi rahasia yang menunggu ditemukan oleh hati yang mau bertanya.
Sejarah mungkin bisa menyembunyikan kisah. Lembaga bisa memilih mana yang layak dibaca dan mana yang harus dilupakan. Tapi kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Naskah-naskah yang dulu dibuang kini muncul kembali. Kisah-kisah yang pernah dianggap sesat kini diteliti ulang. Dan mukjizat-mukjizat Yesus yang dulu ditolak mulai didengar kembali oleh mereka yang mau membuka mata. Mungkin bukan soal percaya atau tidak, tapi soal keberanian untuk bertanya, untuk tidak puas hanya dengan satu versi. Karena Yesus bukan hanya sosok dalam kitab, Ia adalah kebenaran yang hidup, dan kebenaran itu pelan-pelan sedang kembali bicara.